Nama saya Sumara. Saya bukan anak PKI. Saya adalah seorang babu. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak, dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbok, dan bencana pula bagi para majikan. Dari kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya menunduk dengan bisikan dan tatapan curiga mereka. Saya ingat betul ketika Pak Kasirin guru madrasah saya menerangkan, perhatikan dahulu. Ini sangat penting dan harus diingat-ingat betul. Nah, ini. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. Orang-orang PKI ini benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi di Indonesia. Seluruh antek PKI harus dihukum. Cah, tak kasih tahu. Ternyata Bapak Sumara itu PKI loh. Dikasih tahu ngeyel. Lawang dulu itu, waktu Bapak Sumara pulang dari Langgar, diseret oleh tentara yang diantar Pak Lurah dan disaksikan oleh orang-orang kampung. Makanya kamu dan kamu semua jangan deket-deket sama Sumara. Ikut diciduk, biar gue. apa salah bapakku? Kata siapa Suliman seorang PKI? Bapakku bukan PKI. Bapakku bukan PKI. Betul kata Simba. Mbok dulu ndak usah jadi kusir andong. Ndak usah deres kelapa. Ndak usah bikin gula yang harus disetorkan ke koperasinya Denwasto. Sehingga harus mengurangi jumlah setoran ke Pak Lurah dan Projo. Lihat akibatnya. Hanya karena Denwasto itu langganan andongnya Bapak. Dan dia mengizinkan pohon kelapanya untuk dideres. Bapak jadi ikut-ikutan diciduk.
setelah Den Wasto diseret oleh tentara. Sekarang Simba, Simo, Yutasri dan Kang Rohim tak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Dan saya sekalipun tak pernah melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangan Bapak itu selalu menguntit sepanjang hidup saya. Membuat saya takut mendongak. Membuat saya takut bicara. Dan membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Saya punya 3 ijazah dengan nilai yang cukup bagus. Nilai fisika, kimia, matematika, biologi, bahasa Indonesia, dan PMP. Belketes. Semua itu sia-sia. Di mana-mana saya terdepak dari pintu ke pintu saat mencari pekerjaan. Dari pabrik ke pabrik hingga kantor kelurahan. Terjegal oleh bayangan Bapak yang selalu mengutip di belakang nama saya. Oh alah, susu. Kamu itu kok lucu. Bener. Kamu mau jadi PNS. Kamu yakin? Kamulah yang memahami tutup persoalan ini. Huh? Siapa bapakmu kan kamu juga tahu tuh. Orang-orang kampung juga tahu siapa bapakmu. Sebagai lurah di sini, saya betul-betul tidak berani mengeluarkan surat keterangan bersih diri yang kamu butuhkan. Gundolku yang jadi taruhannya. Walah Bapak. Kamu di mana? Mbok itu buka mulut orang-orang itu. Kalau benar Bapakku bersalah, lantas apa iya? Aku, Simba, Yutasri dan Kang Rohim harus menang dosa itu selamanya. Dikucilkan, dirampas hak kami, seperti sampah, selalu tersingkir di negeri sendiri. Pada satu kesempatan, saya bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten. Namanya Bu Juarti. Bu Juarti tahu kalau saya pandai dalam pembukuan. Dan saya ditempatkan pada bagian pembukuan seluruh jual beli beras. Selama bekerja di sana, saya jatuh cinta pada seorang laki-laki. Dia tinggi, gagah,
Dan sorot matanya begitu mempesona. Namanya Mas Edi. Dia adalah seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu, Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi pada akhirnya, saya harus terpelanting jatuh ke jurang yang curam. Saya tidak bisa meneruskan hubungan cinta saya. Saya tidak bisa memimpikan impian satu menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah tahu sejarah keluarga saya. Bagi seorang tentara, haram jadah jika memiliki istri seperti saya. Lagi-lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Rasanya saya ingin pergi jauh, mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak dapat menguntit lagi. Melalui perantara seorang calon, saya daftar sebagai seorang TKW di Arab. Segala sesuatunya saya penuhi. Dari biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, Biro Tenaga Kerja, kantor imigrasi, dan biaya tetek bengek yang ternyata panjang sekali. Bahwa segalanya akan mudah dengan selipan-selipan uang itu. Jadilah saya Sumarah binti Suliman. Jadi TKW, lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, jadi babu di negeri orang. Kosinus, tangin, diferensial menjadi mesin cuci, Archimedes menjadi teori untuk menyetrika baju, monokotil dikotil menjadi irama kain perah, teori pidato menjadi omelan para majikan, dan 13 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang katanya subur makmur gemar riba Lojinawi, hancur lebur menjadi wajan penggorengan di dapur. Mana? Mana yang katanya harum melati, minyak emas biji besi rotan mana? Mana cerita Pak Kasirin guru madrasah saya bahwa pribadi bangsa Indonesia adalah pribadi yang adiluhung, ramah tamah, kekeluargaan dan suka gotong royong mana? Semua itu hanya bisa saya dapatkan dengan uang. Dan sekarang saya menjadi babu di negeri orang. Di negeri orang, saya hapuskan seluruh cita-cita saya, pengalaman pahit manis getir masa remaja saya. Saya pikir saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya tetap saja kandas. Saya disiksa, gaji saya selama setahun hilang untuk alasan dan pakai administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu, saya diperkosa seperti budak hina yang halal untuk dibinatangkan. Bertahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri. Apakah di negeri orang saya masih dibelantakan? Tidak, meraih pedang dan kuangkat tinggi-tinggi lalu tepaskan tepat di lehernya. Majikan itu
itu saya bunuh. Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya juga tidak butuh penasehat hukum. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya. Soalnya akan semakin rumit. Karena tidak ada yang dapat dihisap lagi dari seorang babu seperti saya. Maka dari itu saya ragu. Apakah hukum di negeri saya dapat membela saya? Seorang seliman yang tidak logis di PKI kan. Tapi jika membelanya berarti ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perut, maka tak ada seorang pun yang berani menepiskan ketakutan untuk membelanya. Kekuasaan begitu indah, sihir jarap untuk menyumpal perut-perut mereka yang menganga. Aku tahu itu karena aku orang Indonesia. Sekarang saya bebas dari harapan. Hidup saya penuh ketakutan. Sekarang dengan berani, hidup dan mati adalah dua sisi keping nasi. Dan keping kematian telah terbuka di telapak tangan saya. Itulah yang harus saya jalani sekarang. Kematian adalah kelahiran kedua. Untuk apa berkeluh? Kalau memang itu sudah binarah dalam hidup saya. Senang, sakit, dosa, pahala, semuanya sama. Ada resikonya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah binti Suliman, siap mati karena saya